Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovian Fatur Rahman, NPM 2473324733017. Yang terhormat Bapak Givari Pramavisi Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah Satuan Proses Industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan perbandingan metode ekstraksi, maserasi, dan reflux studi terhadap kadar fenolik dari ekstrak tongkol jagung Zeamais L dari penulis Susanti Virus Basmit dari Institusi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maserasi. Apa itu maserasi? Maserasi adalah metode ekstraksi yang menggunakan pelarut pada pengadukan secara berkala. Metode ini bertujuan untuk memisahkan senyawa aktif dari bahan baku yang memanfaatkan pelarut yang sesuai. Karakteristiknya menggunakan prinsip distribusi zat terlarut dalam pelarut, tidak membutuhkan pemanasan, dan efektif untuk menjaga stabilitas senyawa sensitif terhadap suhu. Lalu bahan-bahan yang digunakan adalah bahan utamanya tongkol jagung kering, Zeamais L, yang merupakan limbah pertanian kaya senyawa fenolik dengan manfaat kesehatan seperti aktivitas antioksidan. Kandungan aktif utama senyawa fenolik. Lalu bahan kimianya menggunakan etanol 75% sebagai pelarut utama dan reagen Volin Chiocalteu untuk analisis kandungan fenolik. Senyawa yang diperlukan. Senyawa fenolik. Definisi dari senyawa fenolik adalah dia dari golongan flavonoid yang memiliki aktivitas biologis. Fungsi utamanya antioksidan dan antiradikal bebas, mendukung kesehatan melalui aktivitas enzim dan peremajaan kulit. Aplikasinya pada nutraceutical kosmetik dan kesehatan. Lalu pelarut yang digunakan. Pelarutnya adalah etanol 75%. Alasan memilih pelarut etanol adalah memiliki polaritas yang luas, melarutkan senyawa polar hingga non-polar. Berikutnya ramah lingkungan dan aman digunakan pada proses ekstraksi senyawa alami. Alternatif lain tidak digunakan dalam penelitian ini. Lalu tahapan pada proses maserasinya. Jadi kita mempersiapkan bahan. Yang pertama yaitu tongkol jagung dicuci, dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius. Lalu kemudian dihaluskan hingga berbentuk serbuk. Tahap kedua yaitu proses maserasi. 20 gram serbuk dimasukkan ke dalam botol gelap, lalu ditambahkan 200 ml pelarut etanol 75%. Lalu kemudian direndam selama 6 jam pertama dengan pengadukan sesekali, kemudian didiamkan selama 18 jam. Lalu selanjutnya disaring menggunakan kain kasa steril dan kertas saring steril. Proses ketiga ada proses evaporasi. Filtrat diuapkan menggunakan rotary vakum evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu larutan kental di oven pada suhu 50 derajat untuk menghasilkan ekstrak pekat. Hasil setelah maserasinya adalah yang pertama memiliki rendeman rata-rata 7,83% dari total berat tongkol jagung. 2. Kadar fenolit total 0,312 mg per gram atau 312,420 mg per kilogram. Yang ketiga faktor penentunya bisa jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuran partikel, dan durasi ekstraksi. Lalu pemisahan ekstrak dari pelarut, langkah-langkahnya adalah yang pertama filtrasi. Setelah maserasi, larutan disaring menggunakan kain kasa steril dan kertas saring steril untuk memisahkan ampas dari filtrat. Evaporasi. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam lampu alas bulat. Dievaporasi menggunakan rotary vakum evaporator menggunakan suhu 50 derajat Celcius dengan tekanan 20 PSI dengan kecepatan putar 120 rpm. Tujuannya adalah menghilangkan pelarut yang sepenuhnya untuk mencegah kontaminasi pada ekstrak kering. Analisis pada kadar fenolik. Metode Volin Chiocalteu yaitu reagen Volin Chiocalteu mengukur kandungan fenolik dengan panjang gelombang 765 nanometer dengan standar kalibrasi menggunakan larutan asam galat GAA. Hasil fenolik maserasi.
Absorbansi rata-rata 0,401 dengan kadar ekuivalen asam galat 490,500 mg per liter. Kadar fenolit total 312,420 mg per kilogram. Jadi kesimpulan, hasil ekstraksi maserasi memiliki rendemen 7,83% dengan kadar fenolik total 312,420 mg per kilo. Dengan perbandingan reflux, maserasi yang menghasilkan kadar fenolik lebih rendah dibandingkan metode reflux. Waktu pengerjaan lebih lama, namun efektif untuk menjaga stabilitas senyawa sensitif. Implikasi pada penelitian, maserasi ini dapat digunakan untuk ekstraksi bahan alami dengan optimalisasi pelarut dan waktu ekstraksi. Baik, sekian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.